Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah inna syamil yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insan Samil yang dirahmati Allah, Alhamdulillah terima kasih yang sudah join pagi hari ini, yang masih on cam, boleh senyum-senyum dulu ya. Yang off cam juga nggak apa-apa, yang penting hatinya tetap on ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak terasa ya, kita sudah di ujung tahun 2025, setahun penuh aktivitas, targetnya juga, dan mungkin juga lelahnya ya, yang nggak sempat diceritakan gitu Bapak Ibu semuanya ya. Maka insya Allah, Sisa kemarin itu. ya mohon maaf ya, baik. Gak kerasa ya sudah hampir kita di ujung tahun 2025 yang Masya Allah pagi ini terasanya pas sekali kita ini bisa berkumpul di sini dan di sini kita bukan hanya untuk menambah beban aja gitu ya Bapak Ibu ya, tapi di sini Insya Allah kita ngecas hati dengan Al-Quran karena seringkali bukan kurangnya kemampuan yang kita bikin kita lemah, tapi jauhnya kita dari Al-Quran. Dan Masya Allah, ketika Quran ini kembali didekatkan, nah, pelan-pelan semangat itu juga tumbuh lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya Ramdan, ucapan selamat datang di Syamil Quran Academy spesial akhir tahun 2025 dengan tema kita hari ini adalah menjaga semangat Quran. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin sapa terlebih dahulu ya di sini yang hadir tidak hanya dari teman-teman SDQ aja, tapi juga teman-teman saya ya. Boleh di kolom chat dari kota mana saja ini Bapak Ibu semuanya. Nah, boleh di kolom chat ya. Dari kota mana saja sambil kita ngetes speaker juga hari ini. Nah, boleh di kolom chat ya. Dari kota mana saja Bapak Ibu semuanya. Oh, ini Bang Fahmi Medan ya. Oke, Fatih hadir. Alhamdulillah. Makassar. Oke, Alhamdulillah. Makassar, Medan, Palembang. Palembang United. Oh, mantap Palembang United. Kemarin ada Malut ya. Oh, Tangerang Selatan off cam. Baik, Alhamdulillah ya. Sudah hadir juga hari ini Tangerang. Oke, wah, ada Kang Jikri juga nih. Assalamualaikum Kang. Oke, Alhamdulillah ya. Dari macam daerah hari ini sudah hadir. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah ya. Kita sudah menyapa tadi dengan sahabat-sahabat semuanya. Baik, sekali lagi, tema kita hari ini adalah spesial akhir tahun 2025 dengan temanya adalah menjaga semangat Quran. Dan insya Allah majelis ini bukan sekedar pertemuan, tapi ini menjadi penguat niat dan juga pengingat arah untuk langkah kita ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita buka rangkaian acara inti hari ini, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita niatkan majelis ini sebagai ibadah dan kita buka bersama-sama dengan tilawah surah Al-Fatihah. Untuk Bapak Ibu semuanya, mohon berkenan kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Ya, iyyaka Kak. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Syamil, Insan Syamil yang sudah baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga setiap ayat yang kita lantunkan ini menjadi pembuka keberkahan untuk majelis ini dan menjadi cahaya juga bagi langkah kita ke depan insya Allah ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita dibersamai oleh narasumber utama kita dengan Ustadz Riza Zakarias, insya Allah kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan pembuka. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dedi selaku Head of PTSDQ untuk menyampaikan sambutan pembuka terlebih dahulu. Untuk itu kami persilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini kembali mempertemukan kita dalam satu majelis kebaikan, majelis yang disatukan oleh Al-Qur'an. Salawat serta salam juga selalu kita sampaikan, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah tadi lihat di Zoom ya sudah banyak hadir ya dari tim SDK, ke SEA, juga para mitra ya hadir semua di sini. Nah, Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik, kakak, abang, para mitra tim Syamil Quran yang saya hormati dan saya banggakan, selamat datang di Syamil Quran Academy spesial akhir tahun 2025 dengan tema menjaga semangat Quran. Ya. Kita semua menyadari ya bahwa akhir tahun ini seringkali menjadi masa yang lelah. Kita sudah terasa lelah, sudah di bulan Desember pertengahan, ya, sudah mencoba mengejar target untuk mengejar reward ya, energi sudah menipis dan sebagian dari kita juga mungkin bertanya ya, ini masih kuat nggak ya melangkah ya sampai di tanggal 31 Desember ya. Namun alhamdulillahnya pagi ini kita diingatkan kembali bahwa ikhtiar kita selama tahun 2025 ini, ikhtiar kita sepanjang tahun ini bukan sekedar mengejar angka, bukan sekedar mengejar omset, dan bukan hanya mengejar reward saja. Yang kita jaga, yang kita ikhtiarkan di tahun ini adalah kita niatnya merawat Al-Quran, ya. Niat kita adalah menjaga Al-Quran di dalam diri kita dan juga di tengah-tengah umat. Karena ketika semangat Quran kita tetap hidup, ya, maka lelah yang kita rasakan sepanjang tahun ini, insya Allah berubah menjadi pahala. Ya, ikhtiar yang kita jalankan sepanjang tahun ini sampai akhir tahun ini, insya Allah berubah jadi amal jariah. Ya, dan setiap musab yang melalui ikhtiar kebaikan kita sampai ke tangan umat Muslim dimanapun itu menjadi saksi kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendapatkan penguatan langsung dari owner Syamil Group, dari pimpinan kita semua, dari Pak Riza Zakarias, yang insya Allah akan membersamai kita untuk mengingatkan mengapa kita memulai dan bagaimana kita menjaga api semangat ini agar tetap menyala. Bukan hanya sampai akhir tahun ini, tapi terus sampai akhir hayat kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, para asatidz sekalian yang hadir di hari ini, saya meminta dengan kerendahan hati, dengan penuh rasa hikmat, yuk kita ikuti sesi pagi ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, dan juga niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan pagi ini menjadi penguat iman untuk kita, menjadi penambah semangat kita, dan peneguh langkah kita sebagai pejuang Quran di area kita masing-masing. Ya, dan dengan hadirnya momen ini, saya juga meminta doa, memohon keikhlasan, memohon dukungan kepada Bapak Ibu para asatidz sekalian yang hadir di sini, bahwa kita Syamil Quran akan melaksanakan sebuah program baru yang mudah-mudahan ikhtiar kebaikan kita ini menjadi semakin luas lagi. Syamil Quran bekerjasama dengan Masjid Nusantara, kita sedang membuat program dengan nama Masjid Syamil Quran. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama antara Syamil Quran dengan Masjid Nusantara, di mana kita akan mencoba menyelesaikan atau menjawab satu permasalahan umat Muslim di Indonesia, yaitu ketiadaan tempat ibadah, ketiadaan masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah kita dan juga tempat kita belajar mengajar Al-Quran. Jadi insya Allah di bulan Desember ini kita sudah launching programnya. Kita mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, kita akan membangun masjid-masjid yang insya Allah akan menjadi tempat ibadah dan juga tempat belajar mengajar Quran di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi yang nantinya Bapak Ibu yang bisa mengajukan. Jadi Bapak Ibu mengajukan lokasinya mau di mana,
berdasarkan kebutuhan nanti insya Allah Syamil Quran dan Masjid Nusantara akan membangun masjid tersebut dengan target masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat sholat, tapi juga menjadi tempat belajar mengajar Al-Quran. Ya, Alhamdulillah kami sudah menerima beberapa proposal yang nantinya akan kita sharing. Tapi insya Allah di bulan Desember ini kita sudah akan mulai pembangunan. Mohon maaf, kita sudah akan mulai program campaign Masjid Nusantaranya. Targetnya adalah di awal tahun depan itu sudah mulai pembangunannya. Ya, jadi mohon doanya, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya, mohon keriduan hatinya, mohon supportnya untuk program Masjid Syamil Quran ini. Supaya ikhtiar kebaikan kita tidak hanya berhenti di menyalurkan mushaf Qurannya saja, tapi kita juga akan bergerak lebih maju lagi. Kita akan membangun masjid yang berfungsi sebagai tempat sholat, tempat ibadah, dan juga tempat belajar mengajar Al-Quran untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti Syamil Quran Academy spesial akhir tahun 2025. Semoga Allah memberkahi setiap ilmu, setiap niat, setiap langkah kebaikan kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi ya. Yang beliau sampaikan ini jadi mengingat kita bahwa perjalanan bersama Al-Quran itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah, menjaga nilai semangatnya dengan memakmurkan masjid. Dan pagi hari ini, Allah kembali menghadiahkan kepada kita kesempatan berharga untuk, oke, baik. Dan hari ini Allah kembali menghadiahkan kepada kita kesempatan berharga untuk belajar langsung dari sosok yang sejak awal menjadikan Al-Quran ini sebagai poros perjuangan dan kehidupan. Dan sahabat Quran yang dirahmati Allah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan dibersamai oleh guru kita bersama, founder Syamil Group, yang selama ini puluhan tahun bahkan menghidupkan nilai Al-Quran dengan dakwah, dengan pendidikan, dan juga karya nyatanya. Dan beliau ini bukan hanya mengajarkan bagaimana mencintai Al-Quran, tapi juga bagaimana menjaga semangat Quran tetap hidup di tengah tentang zaman. Kita akan sapa terlebih dahulu dengan Ustadz Rija. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung ya. Masya Allah. Baik Ustadz, untuk itu tanpa berpanjang kata, dengan penuh adab dan juga rasa hormat, kami persilakan kepada Ustadz Riza Zakarias untuk menyapa dan juga membersamai kita semuanya. Kepada Ustadz Riza kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, saya tambah. Alhamdulillah, Ustazah, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari-hari penghujung tahun Masehi itu kita diperjumpakan, Allah perjumpakan silaturahim lewat Zoom ini, alhamdulillah. Dan ini hanya atas izin Allah, maka kita sepantasnya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita dapatkan dan pasti akan kita dapatkan terus. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan terus insya Allah hingga akhir zaman ya, hingga seterusnya semua anak cucu keturunan kita juga semoga Allah izinkan menjadi anak cucu keturunan yang bersama-sama dengan kita itu bertemu dengan Rasulullah SAW, ada dalam barisannya kelak, bahwa kita pun juga hadir dengan disaksikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa benar kita tidak hanya sekedar hidup sebagai orang Islam, tapi juga kita berupaya untuk menghidupkan Islam itu sendiri, menghidupkan Al-Quran itu sendiri insya Allah. Ini materinya tentang bagaimana kita tetap bersemangat dan menjadikan Quran sebagai pegangan
Tapi saya izin akan ngambil angle-nya itu adalah di area yang bagaimana kita bersemangat atau senantiasa menjaga stamina dengan apapun juga tadi Pak Deddy sudah menyampaikan betul bahwa itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang tidak mudah jika kita bicara situasi sekarang, apalagi teman-teman saudara-saudara yang ada di apa namanya Sumatera Utara, Aceh, kemudian juga di Sumatera Barat ya, apalagi Aceh itu di daerah apa namanya ya yang paling terdampak paling keras ya, tapi yang lain-lainnya juga sangat luar biasa. Maka semua itu qadarullah terjadi atas izin Allah tentunya. Nah, namun tentu itu juga menjadi bagian dari pembelajaran yang wajib kita ambil ibrohnya. Selain pastinya kita wajib juga untuk berupaya berkontribusi membantu saudara-saudara kita. Nah, jadi Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah sekalian, bagaimana kemudian Al-Quran ini bukan hanya sekedar ada dalam rak kita dan kemudian atau ada dalam genggaman untuk kita baca, tetapi yang terpenting adalah juga selain kita membacanya, mentadaburinya, itu adalah kita mempraktekannya, menghidupkannya. Jadi bagaimana kita membumikan Al-Quran ini tidak sekedar dengan pengertian kita sendiri, tapi juga ini menjadi bagian dari pemahaman yang komprehensif. Saya izin Allah kemarin baru diperjalankan ke Kuala Lumpur. Jadi di sana alhamdulillah bertemu dengan saudara-saudara yang berjuang di salah satu partai Islam gitu ya. Dan hebatnya Allah izinkan partai Islam di sana ini menjadikan Quran sebagai pegangannya udah pasti ya. Tapi yang utama adalah kemudian di beberapa negara bagian kalau di sana itu ya Kedah, apa namanya, Terengganu dan lain-lain, Sabah, Sarawak, itu partai ini menang mutlak. Bahkan ada satu negara bagian, jadi satu negara bagian itu provinsi lah kalau kita, tapi di sana namanya negara bagian, itu pas ya. Itu menang mutlak itu sampai semua kursi di parlemennya sapu bersih 100%. Jadi luar biasa. Dan ketika dialog ngobrol, mereka memperjuangkan bagaimana Islam itu benar-benar hidup dan menjadi apa ya, menjadi dasar untuk pengambilan-pengambilan kebijakan di area publik, politik, kemasyarakatan dan seterusnya. Termasuk juga pendidikan, kepemudaannya dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Islam rahmatan lil alamin ini gitu, itu memang menjadi apa ya, pemahaman yang sangat kuat. Jadi bahkan mereka kemudian berhasil meraih kemenangan mutlak itu setelah koalisinya adalah Tionghoa non Muslim. Jadi Tionghoa non Muslim ini menjadi bagian dari partai, ada di dalamnya maksudnya. Jadi bukan sekedar koalisi mitra partai di luar, tapi ini jadi member. Kok bisa jadi member? Padahal itu Tionghoa non-Muslim. Yang terjadi ternyata ketika ada dialog kedalaman antara ulama pimpinan PAS-nya dengan pimpinan Tionghoanya ini, mereka kemudian meyakini bahwa kalau partai Islam, partai PAS ini yang menang, maka kepentingan mereka akan terwakili, terjaga, kemudian hak-haknya terlindungi, dan mereka akan yakin bahwa ada keadilan di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi tamparan buat kita semua, termasuk kami gitu. Kang Deddy, Pak Deddy tadi juga sudah menyampaikan bahwa insya Allah memang itu yang wajib menjadi pelajaran keras, meskipun situasi amat sangat luar biasa hebat ya di tahun-tahun terakhir ini di Indonesia, kondisi ekonomi dan seterusnya, dan ini terbukti terhadap ringgit itu makin lemes rupiah itu. Jadi ketika bawa rupiah, mungkin teman-teman ingat pada saat kita ke Malaysia bareng ya ke sana, itu kan masih sekitar berapa ya, 1 ringgit 3.000
600 apa 3.700 mungkin ya Pak Didi ya, saya lupa ya, sekitar itulah. Nah, sekarang itu sudah 4.025 atau 4.030. Jadi udah makin mengsedih kalau kata orang sekarang. Nah, ekonomi Indonesia seperti itu keras dampaknya, termasuk kepada semua yang UMKM yang juga ada di Indonesia, termasuk kami. Tetapi ya eh, tidak mungkin Allah itu mematikan perjuangan Quran, dan Quran ini tetap akan hidup dengan atau tanpa kita, dengan Syamil, dengan kita semua, atau tanpa kita. Jadi sekecuali hari kiamat, sudah mendekati hari kiamat. Nah, tapi kalau sekarang, Masya Allah, tabarakallah, nggak mungkin Allah itu akan mencabut keberkahan Al-Quran. Nah, maka insya Allah bagaimana kemudian saya memaknai dan mengabsorb itu semangat itu supaya kita berquran tuh benar-benar berquran secara apa namanya, istiqomah, itu kira-kira apa yang kemudian kita bisa lakukan. Nah, insya Allah saya mau share screen. Nah, bisa share ya? Bisa share nggak ya? Oh, ini nggak ada menunya, belum dikasih izin share. Bentar, Nah, jadi bahas. Sudah Pak, coba Pak. udah, coba ya. Belum ya? Oh, coba. Belum bisa. Belum bisa. Tadi screen-nya udah muncul Pak, tapi bukan filenya. Ininya, bentar. Coba saya. Ah, sudah Pak. Sudah muncul? Sudah muncul. Menembus batasnya. Ya. Nah, jadi Ustazah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita termasuk di kami tadi sudah disampaikan sama Pak Dedi bahwa menembus batas. Apa yang kemudian kita ingin lakukan, insya Allah bagaimana memberikan Quran ini itu juga bisa lebih kuat lagi, tentu saja dengan semua proses perbaikan dan apa yang mesti kita perbaiki di dalam maupun juga keluarnya. Itu diantaranya adalah kita sudah insya Allah sudah tanda tangan kesepakatan dengan tadi Masjid Nusantara, yang insya Allah membangun masjidnya itu akan didekatkan dengan ataupun juga bahkan dititipkan kepada teman-teman Rumah Syamil Quran yang tanda kutip ya dianggap untuk siap untuk bisa mengelola masjid tersebut. Jadi dengan program-programnya dan seterusnya. Nah, menembus batas ini itu juga gambar yang kemudian saya dapatkan ketika di Malaysia, betapa bahwa Islam ketika memang dideliver dengan benar value-nya, kemudian dia dilihat dalam bentuk keteladan yang nyata, dan tadaburnya disampaikan dengan benar, maka Masya Allah, rahmatalil alamin itu benar banget. Makanya kenapa kemudian ada Tionghoa non-Muslim yang bahkan menjadi pendukung dari partai tersebut dan ikut berkontribusi terhadap total pemenangan di berbagai wilayah yang sangat strategis. Nah, menembus batas ini adalah karakter dari Al-Quran. Jadi Al-Quran, Bapak Ibu, Ustaz sekalian, Al-Quran ini nggak mungkin ada yang bisa menghalangi, nggak mungkin dinding setebal apapun, hati sekeras apapun, itu kalau Al-Quran sudah Allah inginkan untuk menembus dinding-dinding yang keras, itu pasti tembus. Nah, maka apa yang kemudian kita mesti lakukan dari sisi bagaimana kita juga menjadikan Islam rahmatan lil alamin, Al-Quran yang mukjizat itu betul-betul juga kemudian bisa menembus batas apapun yang kita ingin tembus insya Allah dalam bentuk yang sifatnya tentu saja kebaikan. Nah, jadi manusia ini kita terbatas, akal kita terbatas, panca indera kita terbatas, kekuatan fisik kita terbatas, umur terbatas, dan bahkan sebagian kita, apalagi yang kena musibah ya, menempuh hidup dengan keterbatasan.
Banyak kita juga, saudara-saudara kita hartanya terbatas, kebebasannya terbatas, pendidikannya terbatas, dan lain-lain. Tapi ini, saudara sekalian, apakah itu berarti manusia itu kemudian jadi ada yang sia-sia? Ma khalaqta hadza batila. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Allah sudah bilang, jangankan manusia yang kemudian Allah ciptakan dalam sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim. Sekali lagi dapatin siapa tadi? Ya, baik. Tadi ada suara bocor. Jadi tidak mungkin kita ini diciptakan seolah-olah tidak bisa berperan apa-apa atau sangat kecil. Itu pilihan kalau peran. Kalau kita mau sangat besar manfaatnya, maka insya Allah itu bisa. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah yang sebaik-baik ciptaan. Jadi makhluk yang kemudian tidak kelihatan kecuali pakai mikroskop aja, itu tetap tidak mungkin sia-sia, apalagi kemudian kita. Nah, manusia itu diciptakan berbeda-beda satu sama lain. Jadi memang Allah menciptakan kita berbeda-beda. Jadi kalau menurut Robert Sternberg, faktor terpenting yang menentukan seseorang itu dapat mencapai keahlian tertentu bukan dari kemampuan yang telah melekat sebelumnya, melainkan melalui usaha keras dan maksud yang jelas. Nah, bagaimana kemudian kalau kita meyakini, bahkan meyakinkan diri kita dan mengazamkan diri kita bahwa kita insya Allah adalah orang-orang yang insya Allah sebagian dari orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pejuang Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian kalau ini menjadi bagian yang kita merasa bahwa Allah menugaskan kita? Yang saya berapa kali mention, kalau sekedar ingin jualan Quran, dapat duitnya dan seterusnya, nggak perlu kami capek-capek bikin program namanya Rumah Syamil Quran dan seterusnya. Nggak perlu kita sama-sama ini berpeluh-peluh memikirkan dan berupaya dengan sekian kencengnya untuk bagaimana mensyiarkan Quran. Nggak perlu kemudian juga kami bersusah payah bikin pabrik yang itu tingkat kesulitannya ampun. Namanya pabrik. Yang mungkin sebagian dari Ustaz Azza juga sudah melihat. Dan namanya pabrik itu, subhanallah, luar biasa lah. Luar biasa. Tapi ketika para ulama datang berkunjung ke Syamil, bertemu mereka, kemudian mengatakan bahwa fardu kifayah, wajib ada muslim yang memperjuangkan bagaimana juga mencetaknya. Jangan kemudian di luar terus. Karena mayoritas dicetaknya Al-Quran di Indonesia ini malah sama non-muslim. Tapi ya gimana lagi, percetakan muslimnya masih terbatas sekali jumlahnya. Dan bedanya dengan Malaysia, Ustaz saja sudah paham juga, kalau di sana percetakan yang boleh mencetak Al-Quran wajib dapat sertifikat dari Jakim, dari Kementerian Agama, dan seterusnya. Ada 2 lembaga gitu ya, itu, dan dari Menteri Dalam Negeri. Jadi mesti dari 2 lembaga itu, KDN dan Jakim, itu mengeluarkan sertifikat boleh mencetak Quran. Jadi percetakan ketika mau mencetak Quran harus daftar dulu, dan ketika dapat ijazah atau sertifikatnya dari 2 lembaga itu baru boleh nyetak. Nah, apa syarat nomor satunya untuk percetakan percetakan Quran? Pemiliknya dan para karyawannya 100% wajib muslim. Nah, itu ketat sekali. Dan mereka, ini saya ngobrol dengan percetakannya langsung, dan mereka itu seringkali didatangi sidak oleh entah Jakim atau KDN itu, sidak tiba-tiba ngecek ke lapangan langsung apakah benar masih sesuai dengan ketentuan awalnya sebagai perusahaan percetakan yang diizinkan mencetak Quran. Itu seketat itu jagain government-nya. Kita membahas pemerintah Malaysia ya, tidak negara yang lain. Nah, jadi ya sudahlah, kita nikmati yang ada kalau kata Iwan Fals gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi adalah bahwa kita ini memang punya kemampuan masing-masing. Dan ini yang memang Allah titipkan supaya kita itu saling kenal mengenal, lalu
Apa perintah Allahnya? Yaitu ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Jadi kita memang diperintah ta'awun. Syamil nggak bisa berdiri sendiri. Percetakannya harus ada ahli-ahli yang juga bisa nyetak dan segala macam. Kemudian syiarnya nggak kuat kalau sendirian. Maka berkolaborasi ta'awun alal birri wa taqwa. Dua kategori yang boleh milih salah satu, tetapi Masya Allah kalau dengan Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, dua-duanya ya albir, ya takwa. Karena urusannya kita sedang mensyiarkan mukjizat yang itu kalau jadi pegangan Masya Allah, jangan sampai salah niat ya. Kita insya Allah akan dapatkan kebaikannya. Nah, tadi di surat Ali Imran 191 sudah disampaikan. Orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi, saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang kemudian kita terus lakukan sebagai bagian dari upaya ikhtiar memperbaiki supaya albir itu terjadi, kebaikan itu terjadi, ta'awun dalam kebaikan itu terjadi dengan harmoni, dengan makin baik dari waktu ke waktu, maka kita kemudian mengajak banyak instrumen karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi apapun yang kemudian itu tidak mengganggu kepada hal yang sifatnya kebaikan, itu juga bahkan juga bisa menjadikan ketakwaan, maka kita mengajak banyak sekali elemen untuk insya Allah sama-sama bersemangat untuk mensyiarkan Quran ini insya Allah. Ya di antaranya tadi dengan teman-teman saudara-saudara kita di Masjid Nusantara yang memang itu membangun masjid dari masjid ke masjid di seluruh Nusantara insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan demikian, bahwa Allah itu tidak akan segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Nah, orang-orang yang beriman mengetahui itu kebenaran dari Tuhannya. Jadi Allah itu ya terserah Allah ya. Mau main-main, mau serius itu terserah Allah. Tapi Allah tuh nggak segan ngasih perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, karena itu menjadi ujian. Orang yang beriman akan menjadikan itu sebagai bentuk kebenaran dari Tuhannya, tetapi orang-orang kafir menertawakan. Memang sengaja bikin perumpamaan dengan yang sepele gitu. Dan dengan perumpamaan itu banyak sekali yang disesatkannya. Maksudnya disesatkannya memilih tersesat. Nauzubillah dzalik. Tapi juga banyak sekali yang mendapatkan petunjuk insya Allah. Mudah-mudahan kita yang banyak mendapatkan petunjuk. Nah, juga Allah membuat perumpamaan seekor lalat yang kemudian Allah nantangin gitu ya. Lalat yang seperti itu ketika kemudian mengambil sesuatu ya, dari siapapun, termasuk dari kita, itu mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Gitu. Jadi maksudnya ini sindiran yang sangat keras untuk para penyembah berhala itu ya. Bahwa para penyembah berhala, kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu, lemah gitu ya. Jadi orang dikasih lalat aja ketika ngambil sesuatu dari mereka tidak bisa ngambil kembali gitu. Lemah banget. Jadi mengingatkan. Dan kita nauzubillah dzalik gitu ya. Lingkungan itu bisa sangat berpengaruh kepada sehat tidaknya ruhiyah kita. Lingkungan bisa sangat berpengaruh kepada sehat tidaknya ruhiyah kita. Nah, mungkin Ustazah tahu namanya kutu anjing. Kutu anjing itu kalau kutu kan segede gitulah. Kutu beras juga mungkin Bapak Ibu Ustazah tahu ya, segede apa. Nah, kutu anjing ini lebih gede lagi. Lebih gede lagi dari kutu beras. Nah, kutu anjing itu binatang yang mampu lompat 300 kali tinggi tubuhnya. Jadi kita nih manusia itu kalau lompat katakanlah tinggi kita 170 gitu ya. Itu paling lompat betul-betul lompat vertikal gitu ya ke atas, itu paling ya nggak ada yang bisa 2 kali lipatnya, benar-benar lompat begitu. Nggak ada yang bisa 3 meter gitu ya ketinggiannya. Nggak ada. Nah,
Binatang-binatang juga rata-rata seperti itu. Mungkin ada yang bisa 2 kali lipatnya dan seterusnya. Tapi kutu anjing ini binatang yang bisa 300 kali tinggi tubuhnya, lompat vertikal itu. 300 kali tinggi tubuhnya. Nah, kemudian dilakukan percobaan. Kutu anjing ini dimasukkan ke dalam kotak korek api kosong selama 1 sampai 2 minggu. Nah, dia ketika kemudian terkukung seperti itu, kan dia berusaha untuk lompat kan, keluar dari kungkungan itu kotak. Tiap kali lompat, dia terbentur dinding. Nah, akhirnya lama-lama karena 1 sampai 2 minggu, dia mulai ragu dan kemudian menyesuaikan lompatannya supaya tidak terbentur. Kan begitu terbentur ya kejedot. Duk, duk kejedot lah gitu. Nah, jadi akhirnya dia menyesuaikan supaya nggak kena tiap kali lompat, tapi tetap berusaha lompat cari jalan keluar. Nah, akhirnya dia meyakini bahwa kemampuan melompatnya cuma segitu. Terus setelah seminggu 2 minggu itu, karena dia sudah terus akhirnya membuktikan bahwa kalau lompatnya segitu nggak pernah terbentur, setelah dikeluarkan dari kotak korek api, dia hidup dengan keyakinan barunya bahwa melompatnya dia cuma mampu setinggi itu sampai mati. Nah, dinding kotak korek api itu bisa berwujud keluarga, bisa teman-teman toksik, bisa atasan, partner, pimpinan, teman kantor, perjalanan hidup, ujian-ujian, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, itu adalah dinding korek apinya, Bapak Ibu Ustazah. Jadi ketika kemudian kita membatasi dengan atau mulai terpengaruh, maaf, misalnya pasangan kita bilang, udah ngapain sih capek-capek, apa sih dai udah umur, ingat umur, udah diam aja di rumah napelah, itu kan. Akhirnya kemudian terus aja dari pasangan kita ngomong seperti itu, akhirnya kita kemudian mengamini, iya ya ngapain ya, udah segini aja deh, nggak perlu berjuang, kuat deh, santai aja deh, tenang aja deh. Kami misalkan udah sambil tahu diri lah, yang lain juga pada kemana, pada tutup, pada ambruk, pada bubar. Susah-susah mikirin yang susah, berjuang lagi apa segala macam. Udah cari duit aja yang gampang-gampang, apa segala macam. Itu kalau kemudian diamini, itu semua adalah dinding korek api yang kemudian bisa merubah, mengganggu, gitu ya, menggeser, membelokkan, bahkan membatalkan perjalanan kita yang sudah kita azamkan sebelumnya. Halangan-halangan, rintangan itu sudah pasti, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita dobrak. Insya Allah itu ya. Kenapa? Ya karena memang setan tidak akan pernah suka ketika ada orang-orang yang berusaha menjadi orang-orang yang beriman, lalu mereka bekerja sama, berjamaah, berkolaborasi. Diganggu sedemikian rupa supaya rusak kepercayaan satu sama lain. Nggak ada kesempatan untuk saling mempercaya atau memperbaiki diri dan seterusnya. Kalau memang jahat, manipulatif, ya tinggalin. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang sifatnya adalah proses, maka proses itu adalah sesuatu yang harus didobrak supaya setan itu juga memang kalah gitu, menyerah. Nauzubillah dzalik, jangan sampai justru kitanya yang menyerah. Kita lihat bagaimana kemudian seorang Adam alaihissalam pada saat di surga direct diganggu sama iblis, nggak berhasil. Nah, iblis kemudian masuk lewat Hawa, goda lewat Hawa. Awalnya juga enggak, tapi terus akhirnya Hawa tergoda. Nah, begitu Hawa tergoda, akhirnya ngajakin pasangannya Adam, yang godain Hawa, yang kemudian diberi kecenderungan laki-laki memang sama perempuan seperti apa gitu. Sama iblis direct nggak mempan, tapi begitu Hawa yang ngajakin, lama-lama tergoda. Nah, kenapa? Karena memang iblis sudah janji dari depan, belakang, kiri, dan kanan akan memutus siapapun yang berupaya bersemangat untuk menghidupkan, membumikan Quran, untuk mensyiarkan Quran, untuk memperjuangkan atau menjadi pejuang Quran. Itu bisa wujudnya siapapun, meragukan kita dan membuat kita lemes, siapapun, bahkan meragukan keyakinan mental kita gitu. Jadi dibikin ragu sendiri gitu. Akhirnya kita nggak bulat, akhirnya ya sudah deh seadanya aja jalan. Nah, jadi bisa wujudnya itu kondisi tubuh yang tidak sempurna, ada kurang lengkap lah atau apapun. Bisa tingkat pendidikan, ada saya mah siapa, saya mah cuma lulusan doktor,
cuma lulusan SMA misalnya begitu ya. Eh, Seolah-olah itu menjadi pembenaran, alasan untuk kemudian kita memiliki alasan untuk melipir, tidak menjadi orang-orang di pasukan terdepan. Dengan semua alasan, gimana saya ngurusin ini aja udah repot, udah sibuk, gak ada waktu lagi ngurusin Quran apa, udah yang untuk hidup aja udah susah. Apapun itu, apapun bentuknya, dinding korek api itu bisa itu. Jadi kutu anjing yang tadinya bisa 300 lompat tinggi tubuhnya, lompat vertikal, karena kemudian terus-terusan dia ada di satu tempat yang membuat goyah, dan akhirnya dia ketika sudah keluar dari tempat itu pun dia hidup dengan cara hidup yang baru. Nauzubillah yang dalik. Jangan sampai kemudian kita memiliki banyak dinding korek api itu, termasuk salah satu aja adalah mindset dan mentalitas kita. Salah satunya dinding korek api itu bentuknya bisa mindset kita sendiri, mentalitas kita sendiri. Kita seringkali merasa bersemangat, tapi seringkali semangat itu kita batalkan sendiri. Kita seringkali yakin, tetapi yakin itu kita batalkan dengan kita meragukan sendiri. Bisa berupa apapun. Nauzubillah. Nah, tapi ada rumusnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Semua itu hanya akan berhasil jika kita izinkan. Dinding korek api itu benar-benar menjadi batas yang mengungkung kita jika kita izinkan. Ini rumus. Tapi kalau kita kemudian menghadirkan Quran sebagai dinding kita, Quran mukjizat. Apakah ada batas kemungkinannya dengan Quran kita bawa kemana-mana dan yakinnya karena Quran? Enggak akan ada batasnya. Maka dengan Quran, Masya Allah, enggak ada batasnya. Ya Allah. Dengan Quran, Masya Allah, Allah pertemukan dengan banyak sekali peluang yang unlimited, tidak terbatas. Tetapi yang terbatas itu adalah sayanya, kaminya, syamilnya, kemampuannya, dosanya gitu ya, kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, itu batasan-batasan yang membuat apa yang semestinya sangat hebat berdampak, sebagaimana pada saat Quran itu dibawa, dijadikan mukjizat yang dibawa kemana-mana oleh para sahabat dalam semua sendi kehidupannya, itu hasilnya amat sangat dahsyat. Nah, ini contoh gitu. Kenapa kemudian kita harus mematahkan tadi gitu ya, mitos itu atau batas-batas yang membuat kita jadi merasa kayaknya kita nggak bisa, nggak mampu, dan seterusnya. Ingat, dengan Quran siapapun bisa. Ada tunarungu. Tunarungu itu jenis apa ya, bukan kekurangan, karena Allah menciptakan sempurna. Itu jenis nasib, takdir yang paling sulit kemudian orang itu bisa bicara. Karena dia tidak pernah mendengar, kalau dari lahir ya, tidak pernah mendengar seperti apa vokal itu di telinganya, nggak pernah kedengaran. Jadi dia tidak bisa menirukan itu. Cuman gerak mulut misalnya seperti itu. Jadi kenapa orang-orang tunarungu itu ngomongnya suka karena memang dia nggak punya contoh untuk bicara. Tapi sudah terjadi di Temanggung sana, bahkan ada pesantren khusus tunarungu untuk diajarin membaca Al-Quran. Dan Masya Allah, tabarakallah, bisa. Jadi Al-Quran yang menurut sains itu sangat sulit, paling sulit ditembus, orang tunarungu bisa bicara dengan baik. Bahkan ada yang kemudian juga diajak kemana-mana yang tunarungu gitu ya, dan dia nggak bisa ngomong apa-apa, tapi begitu disuruh melafadzkan ayat-ayat Allah, begitu lancar dan fasih keluar dari mulutnya ayat-ayat Allah. Disuruh ngomong yang lain nggak bisa, tapi begitu ayat-ayat Allah langsung keluar semuanya. Mukjizat itu bisa tembus apapun. Nah, bukan mukjizat saja, ini sesuatu yang bisa menembus mitos kita, mindset, mentalitas kita. Jadi banyak yang percaya bahwa keahlian seni itu bakat khusus dari Tuhan. Nah, ada sebuah kursus menggambar oleh Betty Edward, lihat, 5 hari, hanya 5 hari, membuktikan bahwa keahlian seni juga bisa dilatih dan diasah dengan cara yang tepat. Lihat, jadi itu before after. Jadi ada peserta yang before-nya itu kayak yang kiri atas tuh,
kayak apa ya itu ya, kayak genderuwo suruh gambar orang. Nah, hasilnya kayak gitu. Tapi setelah 5 hari lihat di kanannya, ya. Terus yang kanan atas, kalau kita jarum jam ya, itu seperti itu gambar peserta yang lain. Afternya tuh lebih baik. Kanan bawah begitu, kiri bawah juga begitu. Artinya apa? Ketika belajar dengan tepat oleh guru yang tepat, cuma 5 hari bisa keahlian seni itu dilatih dan diasah dengan cara yang tepat. Hasilnya sangat menakjubkan untuk kondisi yang before-nya kayak gini gitu ya. Nah, ada orang yang memang sudah talented, bakat tuh, itu nggak belajar, nggak diajarin juga, udah hebat. Ini yang modalnya kayak gitu. Nah, kenapa tadi juga Pak Deddy menyatakan bahwa akan ada Syamil Academy dan seterusnya, itu insya Allah bagian dari proses untuk mengasah juga nantinya mindset, mentality juga, dan skill itu juga insya Allah bisa, mudah-mudahan Allah izinkan berjalan dengan baik mulai 2026 nanti ya awal, atau Pak Deddy lah nanti mengumumkan. Nah, seorang neuroanatomis ya, Dr. Gilbert T. Taylor, dia bilang ada 90 seconds. Jadi 90 seconds 90 second rule yang menjelaskan bahwa, nah bahasa Indonesianya aja ya. Jadi siklus hidup fisiologis dari proses kimiawi emosi dalam tubuh itu cuma 90 detik. Jadi jika emosi bertahan lebih lama dari itu, maka itu disebabkan oleh orang tersebut secara sadar atau tidak sadar memilih untuk tetap dalam lingkaran emosi tersebut dengan memikirkan pikiran-pikiran yang merangsang kembali respon kimiawinya. Jadi ada kata kuncinya itu karena memilih, sadar tidak sadar memilih. Jadi maksudnya 90 ini urusan mental. 90 detik ini menjelaskan bahwa respon emosi dalam tubuh kita tuh siklus hidupnya sebenarnya singkat, cuman 90 detik aja. Ini secara sains ya, neuroanatomis. Pikiran yang merangsang kembali respon kimiawi itu berarti bahwa jika kita terus memikirkan pikiran yang sama, memicu emosi tersebut, maka respon kimiawi di tubuh kita memang terus berlanjut. Jadi emosi itu terus bertahan lebih lama. Jadi bisa jadi sudah 10 tahun yang lalu, tapi karena kita memikirkan ulang, keselnya muncul lagi ketika ingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, maka itu terus-terusan ada. Tapi kalau kita sebenarnya memilih untuk tidak, itu cukup 90 detik saja, sejenak. Nah, makanya kalau di Islam itu tuntunannya lagi berdiri, duduk berbaring, atau kemudian ambil wudhu. Kalau masih nggak mempan lagi, itu sholat 2 rakaat setelah ambil wudhu. Itu pasti hilang. Kenapa? Karena dia melewati proses yang waktunya lebih dari 90 detik dan langsung bahkan obatnya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi habis sholat tambah baca Quran. Ah, sudahlah, selesai insya Allah. Selesai insya Allah. Tapi kalau memilih bapernya lama, sedihnya lama, dan seterusnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ada hal-hal yang menjadi kuncian di tubuh kita. Bisa jadi itu kuncian yang dulu kita memang izinkan mengunci diri kita. Respon-respon yang entah itu dari pola asuh kah, dari siapapun itu, yang dulu kemudian kita hadirkan menjadi alasan mengungkung bahwa kita itu sebenarnya mampu unlimited, apalagi kemudian kita bawa Quran. Tapi kita sendiri yang membatasi itu. Nah, maka ayo bawa Quran gitu. Karena Quran ini akan menjadi tameng ketika ada yang datang itu mau gempur. Tameng ini yang pertama kali menghadapi gempuran-gempuran keras itu. Sehingga kalaupun tembus tuh kayak meteor yang menyerang bumi, sudah ada lapis atmosfer dan segala macam. Kalaupun tembus tuh udah sisa-sisa yang kecil aja. Nah, ini yang itu kita jadikan meteor atmosfer itu ya sholat kita, ya Quran kita, ya azam kita, dan berjamaahnya kita. Karena kalau sendirian gampang banget digodain, gampang banget geser, hilang dari peredaran. Nah jadi ini tips gitu ya. Jadi tadi ya 90 detik. Kalau ada yang mengganggu apapun itu, kita tenang, diam. Kalau berdiri duduklah, duduk berbaringlah, tarik napas dalam-dalam beberapa kali gitu ya. Ambil air wudhu, jika perlu sholat 2 rakaat dan atau buka Al-Quran.
buka dan dibaca. Buka udah ya, tutup lagi, taruh. Buka ya kan kalimatnya buka ya, maksudnya dibaca juga, direnungi atau tadabbur, atau bahkan kalau teori yang kemudian banyak sekali juga yang merasakan buktinya adalah bahwa ketika kita gundah gulana, kita ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat, lalu meminta petunjuk kepada Allah, lalu mengucapkan baca Al-Fatihah dulu, kemudian berniat, ya Allah ingin cari solusi dari Al-Quran, minta ditunjukkan solusinya. Buka aja sembarangan halaman, tek, insya Allah petunjuknya ada di situ. Jalan keluarnya ada di situ. Nah, maka fokuslah kita untuk mengganti, memperbaiki pola pikir untuk tidak mengizinkan siapapun merusak hakikat mengapa atau untuk apa Allah itu menciptakan kita manusia. Agar saat dipanggil Allah kelak kita dalam kondisi yang benar-benar sudah memiliki jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan yang Masya Allah. Allah pencipta, kita ini budak, kita ini hamba. Tetapi ketika kemudian kita mengupayakan untuk memiliki jiwa yang tenang, Allah itu memanggil mereka yang memiliki jiwa yang tenang itu dengan panggilan yang luar biasa indahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Sini, masuklah engkau ke dalam surga dengan ridhoku. Masya Allah, indah sekali gitu ya. Indah sekali. Nah, maka sabarlah kita, syukurlah kita, dan fokus pada tujuan hidup karena Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Tujuan hidup kita adalah karena Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Al-Quran yang kita perjuangkan itu, Al-Quran yang kita hadirkan untuk membersama hidup kita itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita bicara rahmatan lil alamin, maka kita sedang bicara area yang amat sangat besar dan luas. Karena lil alamin, bukan lil RT atau lil muslimin saja sedikit ya di sekitar kecamatan, tapi lil alamin. Maka insya Allah ketika kita bicara begitu, kita meyakini begitu, mau dari titik manapun, Bapak Ibu Ustaz Ustazah, dari titik manapun posisi lokasi Bapak Ibu Ustaz Ustazah, maka hakikatnya dengan izin Allah, dengan ikhtiar doa yang dilakukan kita bersama Bapak Ibu sendiri, Ustaz Ustazah sendiri, itu jangkauan dari program yang Ustaz Ustazah upayakan, perjuangkan, sebarkan, syiarkan dengan karena Allah, bersama Allah, dan untuk Allah gitu ya. Maka mukjizat itu tidak akan ada batasan, tembus kemanapun, meskipun titiknya itu ada di daerah mana, di kampung mana, di pelosok mana, di pinggiran mana, nggak ada urusan, karena Quran itu akan menembus batas, karena Allah itu tidak akan ada yang bisa membatasi, insya Allah. Nah, maka milikilah pola pikir yang benar, tafkir sahih. Pola pikir yang benar ini, pola pikir yang tidak hanya bentuknya casing, tekstual aja. Pola pikir yang juga kita bisa melihatnya adalah substansial dan kontekstual. Melihatnya jauh ke depan, melampaui batas-batas kefanaan sebagaimana karakter Al-Quran. Melampaui batas-batas kefanaan. Al-Quran itu abadi. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu kalamullah, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abadi. Tidak ada yang bisa membatalkan Al-Quran kecuali Allah saja. Jadi melihat jauh ke depan, melampaui batas-batas kefanaan sebagai pembuktian menuju hakikat terbesar hidup ini, yaitu menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya ilah, dan membantu mensiarkan supaya banyak saudara-saudara kita juga balik ke substansi ini. Nah, maka ada mantra santri ya. Mantra santri itu kan kita kenal banget, manjadda wajada. Manjadda wajada. Oh, ini populer banget, apalagi waktu film Negeri Lima Menara. Wah, ini kalimat ini udah kayak semua seluruh Indonesia yang melihat film itu jadi kayak punya mantra yang sama dengan santri-santri Gontor ya, mempopulerkan di film itu kan santri Gontor ya. Manjadda wajada. Ternyata secara sains, secara ilmiah, orang-orang Barat juga mengatakan hal yang sama gitu ya. Jack Canfield misalkan, dia bilang apa? Tugas kita bukanlah menemukan bagaimana caranya. Cara itu akan muncul dengan sendirinya dari komitmen dan keyakinan pada apa yang diinginkan. Ini Barat bayangan. Kemudian
Michael Bernard Beckwith, saya nggak tahu bacanya benar atau enggak. Apa kata dia? Sekarang perasaan dan penglihatan dalam benak itu akan mulai menjadi pintu terbuka yang melaluinya daya semesta akan mewujudkannya. Kita Al-Quran sudah dari kapan kita baca walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan innamal a'malu binniyat. Itu semua sudah hatam. Tapi kita lebih percaya dan lebih senang membaca buku-buku The Secret karena ilmiah. Karena kita hanya senang ketika sudah masuk akal, masuk otak kita. Padahal Allah membuka orang-orang yang akan selamat dan berhasil itu justru nomor satunya orang beriman tuh kriterianya adalah yang percaya kepada yang gaib. Di Al-Baqarah awal ya. Nah, kenapa semua hidup kita ya, itu karena memang kita diminta begitu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad supaya mengatakan kepada kita sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya hidupku. Apa hidup? Ya kita ini hidup nih, berinteraksi dengan orang, bermuamalah dan seterusnya hidup kita. Mensyiarkan Quran itu hidup kita. Dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, Bapak Ibu Ustazah. Jadi stop share. Oke. Kira-kira itu materi yang bisa disampaikan. Bagaimana kemudian kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini terus menjadi bagian dari hidup kita. Jangan pernah berhenti menjadi bagian dari hidup kita. Akhir tahun ini kan cuma kalender hijriahnya, kalender masehinya. Hakikat kita itu sedang berjalan dari hari ke hari, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu. Jadi bulan ke bulan dan seterusnya. Jadi hakikatnya kita ini sedang melakukan faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu sudah selesai melakukan satu urusan, kerjakan urusan yang berikutnya. Jadi batasan-batasan waktu itu hanya batasan kalender untuk laporan keuangan aja, misalkan kalau di perusahaan, atau untuk secara masehi kita sudah ganti tahun, kalau secara hijriah kan belum. Wallah alam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus ini buat kami sendiri, buat saya sendiri, dan mudah-mudahan kita kembali atau yang sudah bersemangat dan yakin menjadi semakin bersemangat dan semakin yakin, yang sedang agak-agak lemes menjadi lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam barisan yang sama di belakang Rasulullah SAW pada saat nanti di hari akhir ya, dan bertemu lagi menjadi saudara tetangga di surga Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa sahabat Syamil ya, insan Syamil yang dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung majelis pagi hari ini. Afwan, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, hari ini tidak ada tanya jawab terlebih dahulu ya. Nah, karena Ustadz Rija juga banyak agenda selanjutnya. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada guru kita tercinta Ustadz Riza Zakarias atas ilmunya, nasihatnya, dan juga energi keimanan yang beliau titipkan kepada kita hari ini. Apa yang beliau sampaikan, beliau bukan sekedar untuk didengar, tetapi juga untuk kita hidupkan, dan bukan hanya untuk momen hari ini aja, tapi untuk menemani langkah kita di hari-hari setelah ini. Di tengah kondisi yang mungkin tidak selalu mudah, di tengah ekonomi yang terasa keras, dan di tengah lelah yang kadang tak sempat kita ceritakan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Al-Quran tidak pernah mematikan perjuangan. Justru darinya lah Allah mengalirkan keberkahan, arah, dan juga kekuatan untuk terus melangkah. Dan semoga majelis ini benar-benar menjadi penjaga semangat Quran dalam diri kita, lalu juga menjadikan Al-Quran ini bukan sekedar pegangan, tapi juga teman perjuangan, penguat hati, dan juga penuntun arah hidup kita. Akhir kata Pak Rija, hatur nuhun, terima kasih untuk sharing Sama-sama kita ya. di pagi menjelang siang hari ini. Kita Iya, tutup saya majelis izin pamit ya. Ya, Pak Ya. Ustaz. Oh, mau ditutup langsung? Ya, Mangga. baik. Ya.
Terima kasih Pak Rijah. Kita tutup Majelis Syamil Quran Academy ini dengan sama-sama dengan baca hamdalah dan untuk majelis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa membersamai kita langkah kita dalam menjaga semangat Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilakukan dalam rangka memuliakan Al-Quran serta menjaga kesuciannya. Membaca basmalah sebelum bekerja, membaca hamdalah setelah bekerja. Senantiasa memastikan produk atau bahan Al-Quran yang sudah dicetak, termasuk yang rusak, tidak berserakan di lantai. Memperhatikan setiap gerak dan langkah, agar tidak menginjak maupun menduduki produk atau bahan Al-Quran yang sudah dicetak, termasuk yang rusak. Menyimpan produk atau bahan Al-Quran yang sudah dicetak sesuai pada tempatnya, dan memisahkan produk reject untuk diberikan penanganan. Memperlakukan Al-Quran dengan akhlak yang baik. Sesungguhnya, di antara dosa-dosa itu, terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umrah. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Syamil Quran adalah mushaf Al-Quran yang diterbitkan Syamil Group. Telah lebih dari 20 tahun, Syamil Group menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku pilihan dengan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Al-Quran dan Sirah adalah pilihan utama Syamil Group dalam berkreasi dan berinovasi. Berlandaskan visi, membumikan Al-Quran dan menghidupkan Sirah, tantangan terbesar yang ingin dijawab Syamil Group adalah mewujudkan produk-produk Al-Quran dan Sirah dalam bentuk inovasi-inovasi yang mudah dan menyenangkan. Maka, riset yang mendalam dan komprehensif serta kerja kreatif menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan. Demi menjaga kualitas produk, Syamil Group mempercayakan PT Sigma Exagrafika untuk mencetak dan mengemas produk-produknya. Produk dicetak dan dikemas dengan rapi, ringkas, rajin, rapi,
dan resik. Dan pastinya dengan tetap menjaga dan bahan baku berkualitas tinggi yang halal. Begitupun ketika bertransaksi, setiap transaksi dan program yang dilakukan Syamil Quran senantiasa dilandasi dengan akad jual beli yang transparan dan syar'i. 300 eksemplar mushaf ya, Bu. Syamil Group mempercayakan proses transaksi produk melalui PT Sigma Examedia Arkan 5. Produk Syamil Group telah tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong Kong, dan Amerika. Syamil Group juga memproduksi buku-buku eksklusif untuk membangun keluarga agar cerdas melalui ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai moral dengan moto Smart Building Family Through Modern Science and Moral Values. Buku-buku eksklusif tersebut dipercayakan kepada PT Sigma Daya Insani. Selain memproduksi mushaf Syamil Quran yang diperuntukkan bagi segmen pembaca umum, Syamil Group juga memproduksi Al-Quran untuk segmen khusus seperti segmen pembaca profesional dan generasi milenial. Syamil Group mempercayakan Quran dengan segmen tersebut kepada Madinah Quran. Syamil Group bukan sekedar institusi bisnis. Syamil Group terus bergerak bersama masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program pendidikan berbasis Quran, leadership dan entrepreneurship, wisata Quran, program sosial keagamaan, pengembangan tanah wakaf, dan sebagainya. Syamil Group terus bergerak dengan pijakan core value, miracle, morality, innovation, respect, accountability, communication, learning, dan excellence untuk melahirkan generasi-generasi terbaik yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bersama Syamil Group kami akan terus melangkah dan menjadi inspirasi kebaikan. Ada proses produksi Al-Quran. Senantiasa dalam keadaan berwudu. Hal ini dilakukan dalam rangka memuliakan Al-Quran serta menjaga kesuciannya. Membaca basmalah sebelum bekerja, membaca hamdalah setelah bekerja. Senantiasa memastikan produk atau bahan Al-Quran yang sudah dicetak, termasuk yang rusak, tidak berserakan di lantai. Memperhatikan setiap gerak dan langkah, agar tidak menginjak maupun menduduki produk atau bahan Al-Quran yang sudah dicetak, termasuk yang rusak. Menyimpan produk atau bahan Al-Quran yang sudah dicetak sesuai pada tempatnya, dan memisahkan produk reject untuk diberikan penanganan.
memperlakukan Al-Quran dengan akhlak yang baik. Sesungguhnya, di antara dosa-dosa itu, terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji dan umrah. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah?